Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Koni, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang menaklukkan keraguan budaya. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Miftah Nuladira dengan NIM 30740, ada Windy Arlian dengan NIM 30720, Deva Serlina SP 30731, Alvansia Damantika P 30719, dan terakhir ada Alexandra Kirana dengan NIM 30732. Oke. Di sini Ramcharan mengatakan bahwa dalam karir saya sebagai penasihat organisasi besar dan pemimpin mereka, saya telah menyaksikan banyak kesempatan bahkan di tingkat tertinggi ketika kebohongan, diam, dan kurangnya penutupan mengarah pada keputusan yang salah. Penyebab utama kinerja buruk perusahaan adalah kegagalan dalam mengeksekusinya. Yang kedua, ada ketidakmampuan untuk mengambil tindakan tegas berakar pada budaya perusahaan. Menurut Ramcharan, kegagalan seperti itu biasanya diakibatkan oleh kesalahan dalam interaksi pribadi. Lanjut, kepemimpin menciptakan budaya keraguan ini dan mereka dapat memecahkannya dengan melakukan atau bisa kita katakan dengan solusi. Yang pertama, harus melahirkan kejujuran intelektual dalam hubungan antar manusia. Kedua, harus memastikan bahwa organisasi mekanisme operasi sosial memiliki dialog yang jujur di pusat mereka. Dan yang ketiga, ada pemimpin yang sukses menggunakan tindak lanjut dan umpan balik yang jujur untuk memberi penghargaan kepada mereka yang berprestasi tinggi. Di sini bisa dikatakan semua dimulai dengan dialog. Perusahaan yang sukses sering berkali fokus pada produk, model bisnis, atau kekuatan operasional mereka. Namun, produk dan kekuatan operasional bukanlah yang benar-benar membedakan organisasi yang paling sukses semuanya dapat disewa atau ditiru. Dialog menentukan mekanisme operasi yang kuat serta hubungan mereka dengan umpan balik dan tindak lanjut. Faktor-faktor ini merupakan keunggulan kompetitif organisasi yang paling bertahan lama, dan mereka sangat bergantung pada karakter dialog yang ditunjuk oleh seseorang pemimpin, dan dengan demikian mempengaruhi seluruh organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat sore Bu Koni, selamat sore teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada dialog killers. Yang pertama itu ada juggling dialog. Apa aja gejalanya? Kebingungan terjadi, pertemuan berakhir tanpa langkah selanjutnya yang jelas. Terus ada pula solusinya. Berikan penutupan rapat dengan memastikan bahwa semua orang tahu siapa yang akan melakukan apa dan kapan. Next, selanjutnya. Yang kedua ada yang B atau yang kedua, information close. Gejalanya itu kegagalan untuk membuka semua informasi yang relevan, fakta atau opini penting terungkap setelah keputusan tercapai, yang membuka kembali keputusan tersebut. Ada pula solusinya, pastikan bahwa orang yang tepat hadir di tempat pertama. Ketika informasi yang hilang ditemukan, segera sebarkan. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada yang C, atau disebut dengan PSCML, Perspectives. Gejalanya itu orang-orang berpegang pada pandangan dan kepentingan pribadi yang sempit dan gagal untuk mengakui bahwa orang lain memiliki kepentingan yang sah. Ada pula solusinya, tarik orang keluar sampai Anda yakin semua sisi masalah telah mewakili atau terwakili. Nyatakan kembali tujuan bersama berulang kali agar semua orang tetap fokus pada gambaran besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Deva Sirlena akan melanjutkan presentasi. Yang untuk yang keempat yaitu free for all. Itu gejalanya dengan gagal mengarahkan arus diskusi, pemimpin membiarkan perilaku negatif berkembang. Para pemeras menahan seluruh kelompok untuk tebusan sampai orang lain melihatnya dengan cara mereka. Dan solusinya yaitu pemimpin harus melatih kekuatan batin dengan berulang kali memberi syarat perilaku mana yang dapat diterima dan dengan memberi sanksi kepada mereka yang bertahan dalam perilaku negatif.
Jika sanksi yang lebih ringan gagal, pemimpin harus bersedia mengeluarkan pemain yang melanggar dari grup. Next. Di sini yaitu bagaimana dialog menjadi aksi. Mekanisme operasi sosial dari budaya perusahaan menampilkan perilaku yang ditandai oleh 4 karakteristik. Yang pertama yaitu keterbukaan, berarti bahwa hasilnya tidak ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu keterus-terangan, orang mengungkapkan pendapat mereka yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu informalitas, formalitas menekan keterus-terangan. Yang keempat, penutupan memaksakan disiplin. Senjata rahasia GE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Deva atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada General Electric telah membentuk sistem 10 mekanisme operasi sosial yang terkait erat. Penting bagi keberhasilan General Electric, mekanisme ini menetapkan tujuan dan prioritas untuk seluruh perusahaan serta unit bisnis individualnya dan melacak kemajuan setiap unit menuju tujuan tersebut. Selanjutnya ada 3 dari mekanisme yang paling banyak ditiru, yaitu yang pertama ada Corporate Executive Council atau CEC, yang bertemu 4 kali setahun, tinjauan kepemimpinan dan organisasi tahunan yang dikenal sebagai sesi C, dan tinjauan strategi tahunan yang dikenal sebagai S1 dan S2. Sebagian besar organisasi besar memiliki mekanisme serupa, bagaimanapun terkenal karena durasinya, hubungan erat satu sama lain, dan terus-terangan tanpa hambatan, penutupan, dan ketegasan. Next. Selanjutnya, tidak ada pemimpin yang dapat atau harus menghadiri setiap pertemuan, menyelesaikan setiap konflik, atau membuat setiap keputusan, tetapi dengan merancang mekanisme operasi sosial yang mempromosikan dialog yang mengalir, bebas namun produktif, para pemimpin sangat mempengaruhi cara orang lain melakukan tugas-tugas ini. Selanjutnya, melalui mekanisme inilah pekerjaan membentuk budaya yang menentukan dapat dilakukan. Selanjutnya, jika sebuah organisasi tidak membagi tugas, fungsi, dan tanggung jawab, itu tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat sore, Bu Koni dan teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesempatan untuk menguji keberhasilan upaya pembangunan kultur. Next. Satu kelompok ilmuwan melakukan pekerjaan dasar penemuan obat, kemudian menyerahkan hasilnya kepada kelompok kedua yang mengarahkan obat itu melalui 1 tahun atau lebih uji klinis. Jika dan ketika menerima cap persetujuan Food and Drug Administration, itu diserahkan kepada orang-orang pemasaran yang menyusun rencana pemasaran. Baru setelah itu, obat diserahkan ke bagian penjualan yang kemudian diserahkan ke dokter dan rumah sakit. Dengan mengganti pendekatan rantai Daisy ini dengan pendekatan yang membuat ilmuwan, dokter, dan pemasar bertanggung jawab bersama atas seluruh alur pengembangan dan pemasaran. Kedua pemimpin tersebut bertujuan untuk mengembangkan obat yang lebih memenuhi kebutuhan pasien, memiliki potensi pendapatan yang lebih tinggi, dan memperoleh kecepatan sebagai keunggulan kompetitif. Next. Budaya keraguan-raguan berubah ketika sekelompok orang dipaksa untuk selalu langsung, dan beberapa mekanisme mendorong keterus-terangan lebih efektif daripada ditinjau kinerja dan kompensasi, terutama jika mereka secara eksplisit terkait dengan mekanisme operasi sosial.
Para pemimpin harus memberikan umpan balik yang jujur kepada bawahan langsung mereka, terutama kepada mereka yang berada di peringkat terbawah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.